Shalom adik-adik, apa kabarnya? Bersama Yesus, dahsyat luar biasa. Ya, selamat pagi buat adik-adik semuanya. Hari ini kita kembali beribadah secara online. Adik-adik tetap harus semangat karena firman Tuhan ini akan terus menjadi kekuatan bagi kita, bagi adik-adik dan kakak juga ya. Adik-adik, hari ini dalam minggu-minggu ini ya, tepatnya nanti bersamaan dengan Hari Raya Idul Fitri itu ada 2 perayaan, yaitu salah satunya adalah Hari Kenaikan Isa Al-Masih. Apakah sih kenaikan Isa Al-Masih? Yaitu kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Mengapa Tuhan Yesus naik ke surga? Kalau beberapa waktu yang lalu adik-adik sudah belajar mendengar kita merayakan juga ya mengenai Paskah. Paskah itu apa adik-adik? Ada yang tahu? Ya, kematian dan kebangkitan Tuhan. Jadi Tuhan Yesus mati buat kalian dan buat kakak, buat semua manusia yang mau percaya kepadanya. Tuhan Yesus mati disalib. Kemudian Tuhan Yesus dikuburkan. Pada hari ketiga Tuhan Yesus bangkit. Nah, setelah bangkit dari kematian, ini Tuhan Yesus itu bersama-sama dengan para murid-muridnya selama 40 hari ia berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Yesus juga memberitakan kepada mereka tentang tetap tinggal di Yerusalem sampai Bapa memberikan Roh yang penolong. Adik-adik bisa baca di Kisah Para Rasul 1 ayat 3 sampai 11. Kakak mau membahas ini supaya adik-adik mengerti. Siapa sih ketika Tuhan Yesus sudah tidak ada di dalam dunia ini? Siapa yang menjadi penolong kita? Ya, kakak bacakan di dalam renungan ini, yaitu setelah bangkit dari kematian, ya seperti kakak tadi bicara, bahwa Yesus bersama-sama dengan para muridnya selama 40 hari. Artinya Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya selama 40 hari. Tuhan berbicara mengenai kerajaan surga. Kerajaan surga kepada murid ini. Kemudian Yesus juga memberitahu kepada mereka bahwa mereka harus tetap tinggal di Yerusalem sampai Bapa memberikan Roh Kudus kepada mereka. Yohanes Pembaptis membaptis kalian dengan air katanya. Tetapi sebentar lagi Bapa yang akan membaptis kalian dengan Roh Kudus. Kemudian para murid juga banyak bertanya kepada Yesus, apakah engkau akan memberikan kami seorang raja? Karena pemikiran para murid saat itu adalah mereka membutuhkan pemimpin seorang raja seperti waktu zaman Saul, Raja Daud. Mereka memikirkan bahwa akan ada raja-raja yang seperti itu. Tapi Tuhan Yesus berkata, jangan khawatir soal itu. Semuanya ada di tangan Tuhan, kata Tuhan. Tetapi Roh Kudus akan memberi kalian kuasa. Beritakanlah kabar ini dan beritahu ke semua orang di bumi tentang aku. Kemudian Yesus naik ke surga di atas awan. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita mengerti bahwa Allah itu adalah Allah yang luar biasa. Dia merancangkan dari awal di mana bumi ini masih gelap, masih belum terbentuk. Tuhan sudah merancangkan hari pertama, hari kedua, sampai hari ke-6. Di mana manusia itu ada. Manusia tidak ditempatkan pada saat hari pertama. Mengapa? Kalau manusia diciptakan di hari pertama, maka manusia ini akan mati. Karena bumi masih kacau. Tetapi Tuhan begitu luar biasa. Memisahkan yang pertama jadilah terang. Supaya terang itu menguasainya. Jadi ketika gelap tidak kelihatan. Tapi tahap bertahap dan sampai yang terakhir manusia. Dan ketika rancangan Allah itu luar biasa. Tetapi yang terjadi iblis berusaha merusaknya. Dengan apa? Menggoda Hawa. Sehingga apa? Adam dan Hawa manusia pertama ini jatuh di dalam dosa. Ketika mereka jatuh di dalam dosa, apa yang menjadi pemikiran Allah? Apakah berpikir, ya udah manusia pertama jatuh dalam dosa, buang. Matikan mereka, buat lagi. Tidak. Apa yang dilakukan Allah? Allah membuat rencana yang lain. Yaitu apa? Ketika manusia ini jatuh dalam dosa, Tuhan melakukan rencana penebusan.
Gambaran di mana Adam dan Hawa ketika mereka jatuh di dalam dosa, mereka bilang, saya takut, saya malu, saya takut telanjang. Akhirnya apa yang terjadi? Tuhan membuatkan baju dari kulit domba. Ada penumpahan darah. Jadi yang tadinya mereka hanya cari daun-daun untuk menutupi tubuhnya, tetapi Tuhan harus menyembelih domba untuk apa? Untuk diambil kulitnya, dipakaikan. Ini gambaran bahwa akan ada pengorbanan, yaitu pengorbanan dari Tuhan Yesus. Setelah sekian banyak nabi-nabi yang datang, manusia bukan semakin baik, manusia semakin jahat. Yang terjadi apa? Manusia begitu jatuh di dalam dosa sampai Tuhan Yesus sendiri yang harus turun. Sampai Allah Bapa memberikan anaknya, putranya yang tunggal, itu Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus memberitakan kabar baik, kabar sukacita buat bangsa ini, apa yang terjadi? Ternyata Tuhan Yesus pun harus mati di kayu salib. Tetapi Tuhan berkata bahwa barang siapa yang percaya kepada Aku akan diselamatkan. Selama Tuhan Yesus di kayu salib dan mati, selama 3 hari dia bangkit, 40 hari dia bersama dengan muridnya menguatkan. Dan satu lagi penolong. Mungkin manusia akan berpikir, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, siapa lagi yang menjadi penolong kita? Ketika kita dalam dunia yang penuh kejahatan, dalam dunia yang penuh ketidakpastian ini, siapa yang menjadi penolong kita? Tuhan tidak tinggal diam. Dia punya rancangan yang baik, yaitu siapa? Roh Kudus. Tuhan akan berkata bahwa jangan khawatir soal itu. Semuanya dalam tangan Tuhan. Kita sebagai manusia nggak boleh khawatir. Tetapi Roh Kudus akan memberi kuasa. Kita harus percaya. Nah, adik-adik yang terkasih, hari-hari ini bukan berarti ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga, tidak ada lagi yang menjadi pendamping hidup kalian, yaitu Roh Kudus. Mungkin kalau masih Tuhan Yesus ada di dalam dunia, kondisinya itu akan terbatas. Terbatas gimana, Kak? Gini, ketika Tuhan Yesus ada di dalam dunia, Tuhan Yesus itu adalah manusia 100%. Artinya, ketika Tuhan ada di dalam dunia sebagai manusia, dia akan terbatas oleh waktu dan tempat. Nggak mungkin kan Kak Leni ada di Citra Raya ini tiba-tiba bisa ke Balaraja. Ada 2 Kak Leni, atau Kak Leni bisa di Jogja, atau Kak Leni bisa di Semarang, Kak Leni bisa di Medan, Kak Leni bisa di mana aja. Nggak bisa, karena kita masih manusia. Tetapi ketika Roh Kudus yang menggantikan posisi Tuhan Yesus di dunia ini, maka Roh Kudus ini tidak terbatas oleh waktu dan tempat. Maksudnya Kak, gini. Kalau hari ini Kakak di sini, di waktu, di tempat, mungkin di Citra Raya, di Taman Puspa, Kak Leni tinggal ya, di Taman Puspa, di jam sekarang ini mungkin jam berapa nih? Jam 10, jam 9, nah adik-adik kapan mendengarkannya. Kemudian ada anak Tuhan lain di tempat lain yang butuh pertolongan Roh Kudus di waktu yang sama. Roh Kudus pun bisa. Artinya tidak terbatas oleh waktu dan tempat. Kenapa? Karena Roh Kudus akan memberi kekuatan kepada kita. Ya, terus adik-adik berkata begini, Kak, terus bagaimana ya caranya supaya Roh Kudus ada di dalam hidupku? Yang pertama sama seperti ketika engkau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dalam hidupmu. Ketika kita sudah menerima Yesus sebagai juru selamat di dalam hidup kita, secara otomatis Roh Kudus ada dalam hidup kita. Artinya begini, Roh Kudus ini akan terus memberi kekuatan buat adik-adik, mengingatkan, terus kemudian menasihati, menghibur. Itu tugas Roh Kudus. Misalnya adik-adik dalam sedih, ketika adik-adik dalam kondisi yang lagi sedih, karena apapun ya, adik-adik berdoa, adik-adik memuji Tuhan, tiba-tiba hatinya itu bersukacita, timbul damai sejahtera, itu Roh Kudus yang bekerja. Atau ketika adik-adik sedang dalam bimbangnya gimana Kak? Oh ya, adik-adik harus memilih sesuatu hal. Oh ya, saya mau sekolah yang nantinya
mau SMP ya, mau sekolah di tempat mana, berdoa, Tuhan Roh Kudus beri kekuatan, berikan hikmat supaya di mana aku harus sekolah, memilih sekolah yang terbaik. Itu Roh Kudus yang akan memberi kekuatan. Bahkan adik-adik, ketika adik-adik ataupun kakak yang akan melakukan kejahatannya apa? Misalnya kita mau berbuat curang, ketika kita mau nyontek, ketika kita nggak jujur, ada sesuatu yang bergejolak di hati kita. Nggak boleh Leni, kamu nggak boleh nggak jujur. Ingat, itu dosa. Itu siapa? Itu Roh Kudus. Dan kita tidak boleh mendukakan Roh Kudus. Kak, mendukakan gimana? Contohnya nih, kita nggak peduli ketika Tuhan berbicara lewat Roh Kudus di hati kita. Kayak tadi, misalnya kakak mau mencuri, misalnya mau mencuri mangga orang. Ketika hari semua orang nggak ada, sepi, mangganya gede-gede, tinggal petik, kakak pasti nggak ketahuan, nggak ada CCTV lagi. Nah, kakak mau ambil nih, tetapi hati kakak bergejolak, jangan. Walaupun manusia tidak melihatnya, Leni, kamu nggak boleh ambil, itu dosa. Tapi kakak nggak mau peduli. Apaan sih? Orang enak mangganya, paling cuma sekali aku ngambil. Saya nggak peduli lah, nggak ada CCTV, nggak ada yang melihat. Lagian kemarin temanku juga ngambil. Sudahlah. Di dalam hati muncul lagi, jangan. Kamu nggak boleh sama dengan temanmu. Kamu harus berbeda. Tapi hati kita tetap kekeh. Tetap nggak mau, udahlah, aku mau makan mangga. Kakak petik. Nah, Roh Kudus yang di hati kita menjadi diam. Tidak lagi berbicara. Itu sekali. Besoknya, kali ini lagi jalan. Kemudian kakak melihat di depan rumah orang ada sendalnya bagus banget dan hanya di luar. Kakak tengok kanan kiri, gak ada orang, gak ada CCTV lagi ya. Kakak ambil. Roh Kudus ngingetin lagi. Leni, jangan ya. Jangan. Roh Kudus ingetin lagi. Ya, walaupun gak ada orang, Roh Kudus ingetin lagi. Leni, jangan diambil. Kenapa? Itu dosa. Sekali lagi kakak keras hati, keras kepala, nggak mau denger. Udahlah, kamu itu pergi. Saya mau ambil. Lama-kelamaan kita sering tidak mau mendengar Roh Kudus berbicara. Yang terjadi adalah Roh Kudus berduka. Dia tidak akan berbicara lagi. Adik-adik yang terkasih, ketika kita hidup di dalam Tuhan, kita tahu kebenaran firman Tuhan bahwa mencuri itu tidak baik. Melawan orang tua pun tidak baik. Kita melakukan hal yang tidak berkenan sesuai dengan firman Tuhan, 10 perintah Allah, ingat ya. Itu kita langgar. Kita diingatkan oleh Roh Kudus tapi kita tetap enggak mau dengar. Yang menjadi terjadi dalam hidup kita tidak lagi dipimpin oleh Roh Kudus. Apa sih Kak bahayanya ketika kita sudah tidak dipimpin oleh Roh Kudus? Wah, bahaya adik-adik. Kenapa dibilang bahaya? Adik-adik tahu nggak bahwa di dalam dunia ini tuh kita penuh ketidakpastian. Maksudnya apa Kak? Contoh, ada orang-orang ya yang hari ini sehat-sehat saja. Sehat, tiba-tiba 1 jam ke depan dia mengalami kecelakaan atau jatuh. Atau mungkin kita berkenalan sama teman yang baik, kayaknya orangnya baik, ternyata orang ini menipu. Artinya adik-adik, kalau kita tidak punya Roh Kudus dalam hidup kita, yang tidak pernah membimbing kita, nggak bisa ngasih tahu buat kita, kamu harus hati-hati bahwa apa yang kamu hadapi ke depan itu sebuah kecelakaan, atau apa yang akan kamu hadapi ke depan itu orang jahat. Kalau kita punya Roh Kudus, Tuhan Roh Kudus itu akan memberitahu kita, bahkan melindungi kita. Banyak anak-anak Tuhan yang selamat dari kecelakaan. Karena apa? Karena perlindungan dari Roh Kudus, dari Allah kita. Nah, adik-adik sama dengan adik-adik ketika mengerjakan ujian ya, sebentar lagi adik-adik akan yang sudah kelas 6 sih sudah selesai ya ujiannya ya. Tapi yang nanti yang kelas 5, kelas 4 dan kelas lainnya itu mereka akan ulangan ujian.
Nyontek gak boleh. Lalu apa? Minta hikmat kepada Tuhan. Berdoa sebelum mengerjakan. Tuhan Yesus, aku berdoa hari ini aku akan menghadapi ujian akhir, kenaikan kelas. Di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus beri kepandaian aku, apa yang sudah aku pelajari, ingat semua. Roh Kudus menolong kita. Peran Roh Kudus dalam hidup kita adalah menjadi penolong, penghibur buat kita ketika kita dalam kesesakan, memberi kekuatan bagi kita ketika kita lemah. Yang harus kita lakukan adalah adik-adik harus mendengar dan melatih diri dan tidak mendukakan Roh Kudus. Kakak berharap di masa Pentakosta ini, di mana Roh Kudus sedang dicurahkan dengan luar biasa, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Roh Kudus tercurah. Itu adik-adik harus hidup penuh dengan Roh Kudus. Jangan berpikir kalian masih kecil, jangan berpikir kalian masih anak-anak, sehingga Roh Kudus tidak mau kepada kalian. Roh Kudus ada dalam hidup setiap anak-anak Tuhan yang mau percaya kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat.